Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis 15 gaya kepemimpinan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Delvina Sinambela. Saya Helena Natalia Kembaran. Saya Dita Nurperi Panusip. Baiklah, kami akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang kepemimpinan otoriter. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan yang paling tua. Para pemimpin yang menerapkan gaya ini memimpin dengan memaksa. Segala yang diminta pemimpin adalah perintah yang tidak dapat dibantah. Karakteristik dari gaya kepemimpinan otoriter adalah memiliki sifat tegas dan otoriter, sehingga sangat jarang menerima masukan dari anggota tim. Situasi. Gaya kepemimpinan otoriter cocok dalam situasi yang membutuhkan kontrol ketat dan keputusan cepat, di mana pemimpin perlu membuat keputusan tanpa konsultasi tim. Contoh yang paling cocok adalah dalam militer, operasi keamanan, atau situasi darurat seperti bencana alam atau kritis yang membutuhkan tindakan langsung. Dalam keadaan ini, keputusan yang cepat dan jelas diperlukan untuk menghindari kebingungan, meningkatkan efektivitas, dan memastikan keselamatan. Di perusahaan, gaya ini bisa berguna dalam mengatasi keadaan darurat, finansial, atau dalam proyek-proyek kritis dengan tenggang waktu singkat, di mana tidak ada ruang untuk diskusi panjang, seperti restrukturisasi bisnis atau tindakan perbaikan mendesak pada produk yang rusak. Gaya ini juga mungkin diterapkan sementara dalam organisasi yang sedang mengalami perubahan besar hingga struktur yang lebih stabil terbentuk. Tokoh yang menerapkan gaya kepemimpinan otoriter adalah Kim Jong-un. Pemimpin Korea Utara menggunakan gaya otokratis dengan mengendalikan seluruh kepuasan penting negara tanpa melibatkan sarana dari pihak lain. Mempertahankan kontrol penuh untuk menjaga stabilitas kepemimpinannya. Kim Jong-un dikenal sebagai pemimpin otoriter dalam pemerintahannya. Ia menggunakan pengekangan yang sudah diwarisi dari ayah dan kakeknya. Namun, Kim Jong-un berbeda dari pendahulunya, di mana selama masa pemerintahannya, dia telah membangun gaya kepemimpinan sendiri yang berbeda. Kepemimpinan cucu Kim, Sung-in, menutupi bangsanya dari negara luar. Kim Jong-un dikenal sebagai seorang pemimpin yang tidak ragu untuk menghukum mati warganya, bahkan keluarganya sekalipun. Salah satu gaya kepemimpinannya adalah keterbukaannya terhadap kekejaman. Yang kedua, gaya kepemimpinan demokratis. Dalam kepemimpinan demokratis, seorang pemimpin membuat keputusan berdasarkan masukan dari seluruh anggota tim. Saat pemimpin memiliki sebuah pendapat, ia akan mendengarkan perspektif para anggota untuk menerima saran atau kritik. Karakteristik dari gaya kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan demokratis beroperasi dari bawah ke atas atau bottom up. Artinya, keputusan dibuat berdasarkan kolaborasi dan partisipasi dari semua anggota tanpa terkecuali. Situasi. Kepemimpinan demokratis juga dikenal sebagai kepemimpinan partisipatif, sangat cocok dalam organisasi atau tim yang membutuhkan ide-ide dan kontribusi dari semua anggota untuk mencapai tujuan. Gaya ini efektif dalam situasi di mana kreativitas dan inovasi dibutuhkan, seperti dalam pengembangan produk baru, penelitian, atau proyek kolaboratif. Dengan melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, gaya ini dapat meningkatkan moral, rasa kepemilikan, dan keterlibatan karyawan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk bekerja keras demi mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan demokratis juga berguna dalam situasi di mana seorang pemimpin ingin mendorong, mengembangkan keterampilan dan pemikiran mandiri di antara anggota tim. Contoh tokohnya yaitu Barack Obama. Barack Obama, mantan Presiden Amerika Serikat. Obama dikenal dengan gaya kepemimpinan demokratisnya, baik selama masa jabatan maupun dalam berbagai proyek sosial setelah masa kepresidenannya. Sebagai pemimpin, Obama kerap melihat para penasihat anggota kabinet dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ia mengedepankan diskusi terbuka, mendengar beragam pandangan, serta mengajak orang-orang untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan. Pendekatan demokrasi ini juga tercermin dalam berbagai inisiatif sosial dan organisasinya yang menekankan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Pengambilan keputusan tentang kebijakan kesehatan, Obama melibatkan berbagai pihak, termasuk anggota Kongres
dari kedua partai, penasihat kebijakan, pakar terbuka terhadap ide dan masukan dari berbagai pihak, bahkan mengadakan pertemuan terbuka dengan pihak untuk mendengarkan pandangan serta kekhawatiran masyarakat. Melalui pendekatan ini, Obama menciptakan kebijakan yang inklusif meskipun masih menimbulkan pro dan kontra. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire berasal dari Prancis yang berarti biarkan mereka melakukan. Dengan begitu, gaya kepemimpinan laissez-faire memberikan otoritas kepemimpinan kepada anggotanya. Karakteristik dari gaya kepemimpinan laissez-faire adalah para anggota juga diberikan kebebasan sekalipun tanggung jawab. Pada saat terjadi kesalahan, pemimpin laissez-faire akan mengambil alih tanggung jawab tetapi tidak mendikte timnya. Situasi yang cocok untuk gaya kepemimpinan laissez-faire adalah ketika tim yang dipimpin sudah sangat berpengalaman dan mandiri. Gaya ini sangat efektif dalam proyek-proyek riset atau inovasi, di mana kebebasan untuk bereksperimen dan mengkolaborasi ide-ide baru sangat dibutuhkan. Selama ini, gaya ini cocok diterapkan dalam lingkungan kerja yang stabil, di mana anggota tim sudah memahami tugas mereka dan dapat bekerja sama dengan otom tanpa pengawasan ketat. Misalnya dalam organisasi yang berbasis kreativitas seperti perusahaan teknologi atau desain, di mana setiap anggota tim diberi ruang untuk berinovasi dan menghasilkan ide-ide baru. Contohnya adalah Richard Branson, pendiri Virgin Group. Branson terkenal memberikan kebebasan besar kepada karyawannya untuk membuat keputusan, berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru. Ia percaya bahwa memberikan kepercayaan kepada tim yang kompeten akan menghasilkan kreativitas yang tinggi dan produktivitas yang lebih baik. Branson menghindari campur tangan langsung dalam banyak keputusan sehari-hari, membiarkan para pemimpin di bawahnya untuk mengelola perusahaan mereka masing-masing, sehingga mendorong rasa tanggung jawab dan kebebasan di seluruh organisasi. Yang keempat, gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional berfokus pada transformasi tim dengan cara memotivasi anggotanya untuk lebih kontekstual. Pemimpin transformasional adalah anggota of change. Karakteristik dalam kepemimpinan transformasional adalah pandangannya dan pemikirannya mengarahkan ke masa depan. Selain itu, pemimpin ini memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu memotivasi, menginspirasi, adaptif, berpikir terbuka dan progresif. Situasi yang cocok untuk gaya kepemimpinan transformasional adalah ketika sebuah organisasi sedang mengalami perubahan budaya, seperti memperkenalkan nilai-nilai keberagaman atau cara kerja yang lebih efisien dan inovatif. Gaya ini juga efektif ketika tim merasa stagnan atau kurang termotivasi, karena kepemimpinan transformasional dapat memberikan tantangan baru dan semangat untuk perkembangan tim. Tokoh dalam gaya kepemimpinan transformasional adalah Satya Nadella. Satya Nadella menjadi CEO Microsoft pada tahun 2014 ketika perusahaan tersebut mengalami stagnasi dalam inovasi dan menghadapi persaingan ketat dari perusahaan teknologi lain seperti Google, visi dan pendekatan. Nadella memimpin transformasi Microsoft dengan fokus pada cloud computing dan kecerdasan buatan AI, memperkenalkan layanan Cloud Azure yang kini menjadi salah satu penyumbang utama pendapatan perusahaan. Ia juga mengubah budaya perusahaan yang sebelumnya sangat kompetitif menjadi lebih kolaboratif dan inklusif. Dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan dan mendorong inovasi, Nadella berhasil mengembangkan Microsoft ke posisi terdepan di industri teknologi. 5. Gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional beroperasi dengan memberikan imbalan dan hukuman. Sistem kepemimpinan ini memastikan anggota mendapatkan imbalan saat mencapai goal atau target pekerjaan dan sebaliknya. Karakteristik dari gaya kepemimpinan transaksional adalah secara umum pemimpin transaksional adalah penganut aturan yang ketat, tapi juga punya karakter yang terus terang, praktis dan netral. Situasi. Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada pengelolaan dan pengendalian kerja dengan menggunakan sistem imbalan atau hukuman. Pemimpin transaksional
menekankan pencapaian tujuan yang spesifik dan organisasi yang efisien, serta memastikan bahwa anggota tim atau organisasi mematuhi prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan ini mengandalkan hubungan yang lebih formal antara pemimpin dan bawahan, di mana hasil dan kinerja lebih diprioritaskan daripada pengembangan pribadi atau inovasi. Contoh tokohnya adalah Southwest Airlines. Sebagai CEO, Keller menggunakan gaya kepemimpinan transaksional untuk mengelola perusahaan maskapai penerbangan berbiaya rendah ini dengan fokus pada efisiensi dan hasil yang terukur. Keller memastikan bahwa karyawan mematuhi standar operasional yang ketat, tetapi ia juga memberikan insentif besar bagi mereka yang mencapai atau melampaui target. Ia menciptakan sistem penghargaan dan promosi untuk menjaga motivasi karyawan dan memastikan operasional yang lancar. Keller juga menuntut kepatuhan terhadap prosedur dan aturan perusahaan. Keller juga menuntut kepatuhan bahwa setiap langkah dalam operasi maskapai berjalan dengan efisien. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Helen Natalia Kembaran. Yang keenam, gaya kepemimpinan servant leader. Kepemimpinan yang melayani merupakan gaya kepemimpinan yang membuat seorang pemimpin mendahulukan kepentingan bersama di atas urusannya sendiri. Karakteristiknya, servant leader adalah pendengar yang baik, empatik, self-aware, persuasif, dan memiliki ikatan yang kuat dengan komunitas. Situasi yang cocok untuk menerapkan gaya kepemimpinan servant leader adalah dalam organisasi yang mengutamakan kesejahteraan karyawan dan memiliki budaya yang berorientasi pada kolaborasi. Gaya ini sangat efektif dalam lingkungan yang memerlukan keterlibatan emosional dan hubungan interpersonal yang kuat, seperti dalam organisasi nirlaba, layanan kesehatan, atau perusahaan yang sangat mengutamakan nilai-nilai sosial dan etika. Gaya ini juga cocok diterapkan saat tim membutuhkan dukungan untuk berkembang, baik dalam aspek profesional maupun pribadi. Tokohnya itu Pope Francis sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Pope Francis dikenal dengan pendekatan kepemimpinan yang sangat melayani. Ia menekankan pentingnya kesederhanaan, empati, dan melayani orang-orang yang paling membutuhkan, baik itu melalui pelayanan kepada umat miskin, korban perang, atau mereka yang terpinggirkan. Kepemimpinan Pope Francis seringkali difokuskan pada keberpihakan kepada yang lemah dan mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan kekuasaan atau kemewahan pribadi. Melalui gaya kepemimpinan ini, Pope Francis telah menginspirasi banyak orang untuk menempatkan nilai-nilai pengabdian dan pelayanan kepada sesama sebagai landasan utama dalam memimpin. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional sangat adaptif. Pemimpin yang berada di bawah sistem ini akan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan tim atau anggota. Karakteristik pemimpin yang situasional adalah orang yang adaptif, fleksibel, dan berwawasan luas. Secara umum mereka dapat membaca situasi. Situasi pertama yaitu sebelum COVID-19. Sebelum pandemi, situasi yang cocok untuk gaya kepemimpinan situasional adalah di perusahaan yang berkembang pesat, seperti startup atau perusahaan teknologi yang memerlukan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar dan pengembangan produk. Pemimpin mungkin akan lebih demokratis atau delegatif, memberi kebebasan kepada tim yang berpengalaman untuk mengambil keputusan dan mengembangkan produk. Situasi seperti ini mengutamakan inovasi dan pengambilan keputusan yang cepat. 2. Situasi saat COVID-19. Selama pandemi, situasi yang memerlukan kepemimpinan situasional adalah ketika organisasi harus beradaptasi dengan kondisi yang tidak terduga, seperti bekerja dari rumah atau beroperasi dari kapasitas terbatas. Pemimpin harus menyesuaikan pendekatan mereka dengan mengambil langkah-langkah yang menyesuaikan pendekatan mereka lebih otoriter dalam situasi krisis. Misalnya, membuat keputusan cepat tentang kebijakan kesehatan atau operasional, namun tetap memberi dukungan dan bimbingan yang lebih intens kepada tim yang terisolasi. Pemimpin juga perlu menjaga komunikasi yang jelas dan memberikan arahan yang lebih terstruktur,
sekaligus memahami bahwa anggota tim mungkin memiliki tantangan pribadi dan emosional. 3. Situasi setelah COVID-19. Setelah pandemi, banyak organisasi yang perlu beradaptasi dengan pola kerja baru dan membangun kembali kebiasaan serta budaya kerja yang sehat. Gaya kepemimpinan situasional akan sangat penting di sini karena pemimpin perlu menyesuaikan gaya mereka berdasarkan kondisi tim yang mungkin lebih fragmentasi atau bekerja dalam model hybrid. Pemimpin akan membutuhkan keseimbangan antara memberikan kebebasan yang lebih besar kepada tim untuk bekerja secara mandiri dan memberikan dukungan serta arahan yang dibutuhkan untuk membangun kembali kepercayaan dan produktivitas di lingkungan yang baru. Tokohnya Jeff Bezos adalah contoh pemimpin yang sangat fleksibel dalam menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh Amazon. Sebelum pandemi COVID-19, Bezos memimpin Amazon dengan gaya kepemimpinan yang sangat inovatif dan visioner, fokus pada ekspansi dan pengembangan produk baru. Namun ketika pandemi COVID-19 datang, Amazon harus beradaptasi dengan sangat cepat. Bezos menerapkan pendekatan yang lebih otoriter dan operasional untuk menjaga kelancaran operasional dan memastikan keselamatan karyawan selama pandemi, seperti kebijakan untuk pengiriman barang yang lebih cepat dan perlindungan kesehatan bagi pekerja yang lebih otoriter dan operasional. Setelah pandemi, dengan munculnya tren pekerjaan jarak jauh dan tantangan baru dalam dunia e-commerce, Bezos menyesuaikan kembali gaya kepemimpinannya untuk lebih menekankan pada digitalisasi dan inovasi dalam beradaptasi dengan perubahan pasar yang lebih cepat. Dengan fleksibilitas ini, Bezos mampu menjaga Amazon tetap berkembang bahkan dalam masa-masa krisis. Yang kedelapan, gaya kepemimpinan karismatik. Pemimpin karismatik dapat mendorong anggota untuk percaya bahwa mereka dapat mencapai tujuan bersama. Singkatnya, pemimpin karismatik dapat menguasai panggung. Karakteristik pemimpin karismatik memiliki positive vibes. Saat berada di ruangan, pemimpin karismatik menjadi peran utama. Situasi yang cocok untuk gaya kepemimpinan karismatik adalah ketika sebuah organisasi sedang melalui perubahan besar atau transformasi. Pemimpin karismatik dapat memberikan semangat dan motivasi kepada tim untuk mengikuti visi besar tersebut. Gaya ini juga efektif dalam membangun organisasi atau merek baru, di mana pemimpin dapat menggunakan pesona mereka untuk menarik perhatian dan menciptakan loyalitas. Tokohnya Elon Musk, CEO dari Tesla dan SpaceX, adalah contoh terkenal yang menerapkan gaya kepemimpinan karismatik. Musk dikenal karena visinya yang besar mengenai masa depan mobil listrik dan eksplorasi luar angkasa. Dengan pesona pribadi dan keyakinannya yang kuat, ia mampu menginspirasi timnya di Tesla untuk menciptakan inovasi-inovasi yang mengubah industri otomotif, serta menggerakkan tim di SpaceX untuk menjadikan perjalanan ke Mars sebagai tujuan yang tampaknya tidak terjangkau. Musk memiliki kemampuan luar biasa untuk memotivasi orang-orang di sekitarnya dengan visi masa depan yang penuh ambisi. Yang kesembilan, gaya kepemimpinan pelatihan. Gaya kepemimpinan pelatih ini berfokus pada pertumbuhan individu. Seorang pemimpin di bawah sistem ini hadir saat anggota membutuhkan perhatian yang khusus. Gaya kepemimpinan ini berfungsi agar anggota dapat memperbaiki kelemahannya, membangun kekuatannya, dan meraih potensi maksimal mereka. Karakteristik pemimpin pelatih adalah seorang yang dapat dipercaya, fokus pada proses belajar dan pendengar yang baik. Situasi yang cocok untuk gaya kepemimpinan pelatihan adalah ketika sebuah organisasi ingin meningkatkan keterampilan dan kemampuan timnya, terutama di area yang baru atau kurang dikuasai. Gaya ini sangat efektif saat memimpin tim yang membutuhkan bimbingan dalam mengembangkan keterampilan teknis atau manajerial mereka. Selain itu, gaya ini juga cocok digunakan ketika organisasi ingin mempercepat proses onboarding bagi karyawan baru atau ketika ada perubahan dalam proses atau teknologi yang memerlukan pembelajaran baru. Tokohnya Bill Gates, pendiri Microsoft. Gates dikenal tidak hanya sebagai seorang inovator, tetapi juga sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap pengembangan keterampilan timnya. Di Microsoft, Gates secara aktif terlibat dalam memberikan bimbingan teknis kepada tim pengembang dan manajer untuk memastikan mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menciptakan produk-produk revolusioner.
Ia sering mengadakan sesi pelatihan untuk berbagi wawasan dan pengalaman, membantu karyawan mengatasi tantangan teknis, serta memperkuat budaya pembelajaran di perusahaan. Yang ke-10, gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah tipe kepemimpinan yang berfokus pada visi, sehingga perusahaan dan anggotanya dapat mencapai goal di masa depan. Karakteristik pemimpin visioner memiliki ide besar serta kemauan yang kuat untuk mencapainya. Pemimpin jenis ini biasanya memiliki dorongan yang luar biasa dan dapat mengajak anggotanya untuk merasakan dorongan yang sama. Situasi yang cocok untuk gaya kepemimpinan visioner adalah ketika organisasi menghadapi perubahan besar atau perlu berinovasi, seperti ketika meluncurkan produk baru, mengembangkan pasar baru, atau menjalani transformasi besar. Pemimpin visioner sangat efektif dalam situasi ketidakpastian, di mana mereka dapat memberikan panduan tentang arah masa depan dan motivasi tim untuk tetap fokus pada tujuan besar. Gaya ini juga cocok untuk organisasi yang ingin menginspirasi perubahan positif jangka panjang dan membangun budaya inovasi yang berkelanjutan. Tokohnya Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Zuckerberg dikenal karena visinya yang besar mengenai masa depan media sosial dan komunikasi digital. Sejak awal ia melihat potensi besar dalam menciptakan sebuah platform yang menghubungkan orang-orang di seluruh dunia, dan terus mengarahkan Facebook untuk berkembang menjadi perusahaan teknologi global yang tidak hanya menyediakan platform media sosial, tetapi juga mengeksplorasi teknologi baru seperti virtual reality dan metaverse. Zuckerberg menginspirasi tim dan investor dengan visinya tentang masa depan internet yang lebih terhubung, yang terus mendorong inovasi di Meta hingga saat ini. Yang selanjutnya, gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis mirip dengan kepemimpinan otokratis. Ciri kepemimpinan birokratis adalah punya arahan yang jernih. Perbedaannya adalah bahwa kepemimpinan birokratis tidak dikuasai oleh hanya satu orang. Karakteristik biasanya berorientasi pada tugas atau task oriented, memiliki mindset yang kuat, serta bersedia menjalankan pekerjaan yang sulit. Situasi yang cocok untuk kepemimpinan birokratis adalah kepemimpinan yang menekan pada penerapan aturan, prosedur, dan struktur yang sangat terorganisir. Kepemimpinan birokratis mengutamakan pemeliharaan sistem yang sudah ada dan memastikan bahwa setiap individu mematuhi kebijakan dan regulasi yang ditetapkan. Dalam gaya ini, keputusan dibuat berdasarkan prosedur yang telah baku dan hubungan antara pemimpin bawahan cenderung formal dan terstruktur. Contoh tokoh yaitu Angela Merkel. Selama masa jabatannya sebagai kanselir Jerman pada tahun 2005 sampai tahun 2021, dikenal dengan pendekatan yang sangat birokratis dan terorganisir. Dalam kepemimpinan pemerintahan Jerman, ia memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan dibuat berdasarkan aturan dan prosedur yang jelas, serta menjaga kestabilan politik dan ekonomi. Merkel sangat hati-hati dan mementingkan kesepakatan di dalam pemerintahannya, mengutamakan pengelolaan administrasi yang efisien dan mengikuti regulasi Eropa. Dalam pengambilan keputusan, ia seringkali memilih jalan yang lebih formal dan terstruktur dengan mematuhi prosedur yang telah ada. Yang ke-12, gaya kepemimpinan quiet leadership. Quiet leadership secara harfiah adalah kepemimpinan yang penuh dengan ketenangan. Dalam sistem kepemimpinan ini, pemimpin adalah pendengar yang baik dan memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai pendapat. Seorang quiet leadership tidak takut saat orang lain tampak lebih bersinar. Karakteristik kepemimpinan quiet leadership adalah mereka orang yang lebih rendah hati, berwawasan luas, dan paling penting bersahaja. Situasi yang cocok untuk quiet leadership yaitu gaya kepemimpinan yang lebih fokus pada mendengarkan, memberi contoh, dan memberikan dukungan, serta tenang daripada mengambil pusat perhatian atau berbicara keras. Kepemimpinan dengan gaya ini seringkali tidak mencolok atau menunjukkan kekuatan mereka secara langsung, namun mereka memimpin dengan pengaruh yang tenang, empati, dan kecerdasan emosional. Contoh tokoh kepemimpinan quiet leadership yaitu Warren Buffett adalah contoh tokoh klasik dari seorang pemimpin yang tidak suka menjadi pusat perhatian. Ia memimpin dengan bijaksana, lebih banyak mendengarkan, dan membuat keputusan
berdasarkan data serta refleksi mendalam. Buffett dikenal dengan gaya kepemimpinan yang sangat tenang, lebih dapat memberi contoh melalui keputusan investasi yang bijaksana daripada berbicara yang keras. Ia mempercayai timnya untuk mengelola operasional Berkshire Hathaway dan memberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan keahlian mereka. Yang ke-13, gaya kepemimpinan task-oriented. Kepemimpinan task-oriented adalah kepemimpinan yang menerapkan gaya kepemimpinan yang mendahulukan output di atas segala anggotanya. Di bawah kepemimpinan ini, anggota menerima tugas dan memimpin, merancang metode dan deadline untuk memastikan semua orang mengirim tugasnya dengan tepat waktu. Karakteristik dari gaya kepemimpinan task-oriented yaitu pemimpin di bawah gaya kepemimpinan selalu fokus pada output, hasil, dan data. Situasi yang cocok untuk gaya ini adalah ketika organisasi menghadapi deadline yang ketat dan tugas-tugas yang sangat terstruktur yang memerlukan fokus pada penyelesaian spesifik. Gaya ini juga efektif dalam situasi yang memerlukan disiplin yang tinggi dan perencanaan rinci untuk mencapai target dan waktu tertentu seperti dalam proyek besar atau produk massal. Contoh tokoh untuk kepemimpinan task-oriented yaitu Sheryl Sandberg, mantan CEO Facebook atau sekarang disebut dengan Meta. Selama kepemimpinan Sandberg di Facebook, ia dikenal sangat fokus pada efisiensi operasional dan mencapai hasil. Sandberg berhasil membimbing Facebook untuk tumbuh secara signifikan dengan pengembangan strategi yang berorientasi pada hasil dan menetapkan tujuan yang jelas untuk timnya. Fokus pada eksekusi dan pencapaian target melalui disiplin tinggi adalah bagian integral dari gaya kepemimpinannya. Yang ke-14, gaya kepemimpinan people-oriented. Gaya kepemimpinan people-oriented dipercaya bahwa dengan berfokus pada manusia, produktivitas dapat tercapai. Karakteristik dari gaya kepemimpinan people-oriented adalah manajer dan pekerja bisa memiliki nilai yang setara. Mereka mengarahkan supaya untuk melindungi kesehatan mental, fisik, dan emosional setiap orang di tempat kerja dan percaya bahwa karyawan yang bahagia akan menghasilkan produktivitas yang optimal. Situasi yang cocok untuk gaya ini adalah ketika organisasi ingin meningkatkan moral tim, menciptakan budaya kerja yang inklusif, dan mendorong kolaborasi yang lebih baik antara anggota tim. Gaya ini juga efektif ketika organisasi menghadapi periode perubahan atau transisi, di mana karyawan membutuhkan dukungan dan perhatian lebih untuk mengelola perubahan tersebut. Contoh tokoh untuk gaya kepemimpinan people-oriented adalah Howard Schultz, mantan CEO Starbucks. Schultz dikenal karena fokus pada kesejahteraan karyawan dan hubungan interpersonal yang kuat di Starbucks. Ia sering menekankan pentingnya menciptakan budaya perusahaan yang inklusif, di mana di setiap karyawan merasa dihargai. Salah satu kebijakan terkenal yang diperkenalkan oleh Schultz adalah memberikan tunjangan kesehatan bahkan untuk karyawan paruh waktu, menunjukkan komitmennya terhadap kesejahteraan timnya. Yang ke-15, gaya kepemimpinan adiktif. Kepemimpinan adiktif muncul sebagai jawaban atas masalah yang kompleks. Jenis kepemimpinan ini mendayagunakan kreativitas dan dari berbagai level anggota untuk mengatasi berbagai masalah. Tentunya kepemimpinan adaptif memiliki skill analisis dan problem solving yang baik, sebab perubahan yang terjadi harus segera terbaca sebagai langkah awal untuk melakukan adaptasi. Karakteristik dari kepemimpinan adaptif yaitu memiliki karakteristik yang tidak takut dengan tantangan, proaktif, dan berkomitmen yang kuat. Situasi yang cocok untuk kepemimpinan adaptif adalah gaya kepemimpinan yang menekankan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada di lingkungan yang dinamis. Pemimpin adaptif dapat menyesuaikan pendekatannya sesuai dengan situasi dan kebutuhan yang berkembang, serta mengarahkan organisasi untuk berinovasi dan tetap relevan meskipun menghadapi ketidakpastian. Pemimpin dengan gaya ini tidak terikat pada satu metode atau pendekatan yang kaku, melainkan terus mengevaluasi kondisi dan siap berubah.
Contoh tokoh kepemimpinan adaptif yaitu Jack Ma. Jack Ma adalah pemimpin Alibaba. Dia terus beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam e-commerce vintage di dunia digital. Ma sering dikenal merubah arah strategi Alibaba untuk beradaptasi dengan tren global dan kebutuhan pasar. Ia mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan teknologi yang baru dari e-commerce menjadi teknologi pembayaran digital dan layanan cloud. Kepemimpinan adaptif Ma juga terlihat dalam bagaimana dia mengelola tantangan yang krisis yang muncul di pasar internasional. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.